Nah, jadi bagi Jeremy Bentham, setiap perundang-undang itu harus mencapai 4 tujuan. Undang-undang harus ada tujuannya hidupan. Jadi dia memberikan nafkah hidup. Jadi orangnya harus hidup. Kalau ada undang-undang itu kemudian orang itu mati, maka nggak disebut sebagai undang-undang. Maka kalau pembahasan kita mau membahas hak asasi manusia tentang anti pidana mati, maka kita dengan pemikiran ini nggak boleh ada pidana mati. Kenapa? Karena undang-undang harus memberikan kehidupan, bukan memberikan kematian. Yang kedua, undang-undang harus memberikan makanan, penyediaan makanan. Ya, ini bagus banget nih. Ketika ada PSBB DKI Jakarta, dikasih makan. Tidak boleh nggak ada makan, dikasih makanan. Yang ketiga adalah perlindungan. Undang-undang harus memenuhi pada perlindungan. Orang itu dilindungi. Ya, jangan ada undang-undang malah orang ketakutan. Itu bahaya. Ya, harusnya dengan ada undang-undang kita dilindungi. Bukan malah ketakutan. Kalau ada undang-undang kemudian memberikan kita ketakutan, itu namanya undang-undang nggak boleh ada. Ya, misalnya, kenapa orang kemudian di Amerika ya, kalau utilitarianisme di Amerika itu orang namanya mau berpendapat silakan. Lu mau ngomong apa aja silakan. Mau berdebat di depan presiden didebat, itu silakan. Ya, jadi kalau di Amerika itu biasa berdebat dengan presiden. Ya, Anda mau berdebat sama presiden nggak masalah. Ya, Anda nggak setuju dengan pendapat presiden nggak masalah. Karena sebetulnya itu dalam hukum. Jadi jangan kita ketakutan kalau misalnya kita mau melakukan sebuah perdebatan. Ya, jadi perdebatan itu sesuatu yang wajar. Jadi nggak boleh kemudian orang takut untuk menyampaikan pendapat. Oke, dipahami ya? Nah, itu namanya perlindungan. Ya, itu perlindungan. Jadi dia tidak bikin ketakutan. Dia bikin kita nggak ketakutan. Ya. Kenapa? Salah satu kebahagiaan adalah kita nggak takut. Itu bahagia. Ya, itu tujuan hukum. Nah, yang terakhir adalah menciptakan equity atau kesamaan. Jadi kita harus sama. Jangan beda. Oh, kalau orang ini beda, orang ini beda. Enggak, harus sama. Nah, ini menurut Bentham. Nah, kemudian ada pemikiran pentingnya, yaitu ada 3 hal. Kalau menurut Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ingat ya, ini Jeremy Bentham, belum Will. Jeremy Bentham itu adalah yang disebut dengan utilitarianisme klasik atau utilitarianisme individu. Ya. Nah, Jeremy Bentham bilang ada hedonisme kuantitatif. Hedonisme kuantitatif adalah bahwa ada orang-orang yang mencari kesenangan secara kuantitatif. Ya, hanya kuantitas, banyaknya aja. Sehingga dia mengatakan ada orang hedon, kesenangan itu hanya bersifat jasmani, ya, bersifat indrawi. Jadi namanya kesenangan itu bersifat jasmani dan bersifat indrawi. Ya. Ini Gandul, tolong Gandul di mute Gandul, bisik. Ya. Oh iya, maaf Bah. Oke. Nah, jadi dia bersifat hedonisme kuantitatif. Nanti si Stuart Mill itu berbeda. Kalau Stuart Mill itu hedonisme kualitatif. Ya. Jadi kalau kita bagi 2 gitu, Jeremy Bentham itu hedonisme kuantitatif, Mill hedonisme kualitatif. Hedonisme kuantitatif pada kesenangan jasmani. Hedonisme kualitatif pada kesenangan hedonisme rasional. Nah, itu beda ya. Kan beda. Secara jasmani ada orang itu senang, tetapi secara pemikiran rasional orang nggak senang. Nah, jadi kalau Mill, hedonisnya adalah hedonis kualitatif. Nah, saya kembali ke
si Betam. Betam itu yang kedua mengatakan sumun bonum. Sumun bonum itu adalah sesuatu yang bersifat materialistik. Ya, dia nggak setuju dengan kesenangan spiritual karena bagi dia kesenangan spiritual itu kesenangan yang menipu, palsu. Ya, contoh senangan spiritual. Ah, saya mah senang. Ya segini mah makan seadanya senang. Ada orang makan banyak, padahal yang orang bilang senang kalau susah itu sebetulnya bohong. Padahal dalam hati dia menjerit juga itu. Ya. Kalau orang susah kan gitu. Ya gini juga senang, padahal hatinya menderita juga itu. Ya. Jadi bagi Betang, kesenangan itu kesenangan materi, bukan kesenangan yang spiritual. Karena kesenangan spiritual itu menipu. Nah, yang terakhir dia bilang kalkulus hedonisme. Kalkulus hedonisme adalah bahwa kesenangan itu dapat diukur. Ya. Ukurannya apa? Yang pertama, adanya intensitas. Jadi intensitas atau lamanya atau tingkat kesenangan. Jadi tingkat kesenangan itu bisa diukur. Ya. Makanya ada senang biasa, ada senang banget. Ya, ada senang banget ya. Nah, itu beda-beda ya. Nah, jadi hedonis itu bisa diukur menurut Jeremy Bentham. Yang kedua, pengukuran hedonis yang kalkulus itu yang pertama pada tingkat kesenangan, yang kedua pada lamanya. Nah, lamanya berjalannya kesenangan. Ini lama apa sebentar? Ya. Jadi dia sebentar, dia mah tinggi, tingkatnya tinggi, tapi cuma sebentar. Ya, itu berbeda dengan orang yang senangnya lama, senangnya tingkat kualitasnya lama, tapi juga tinggi, kan begitu ya? Nah, ya, tuh, ya, kalau misalnya bicara, ya. Jadi ada orang yang beda-beda, ya, ya. Kemudian yang setelah lama, yang ketiga pasti atau tidaknya. Jadi pasti atau enggak nih? Nih jaminannya pasti apa enggak? Ya, jangan-jangan dia nggak pasti. Ya, nggak pasti kan susah juga ya. Ya. Jaminannya tuh pasti atau tidak? Ya. Jaminannya tuh pasti apa enggak? Oke. Ya. Jadi ada satu, dia bicara intensitas tingkat, dua bicara lama, tiga bicara pasti apa enggak. Yang keempat, jauh apa dekat kesenangannya? Ya. Jauh atau dekat. Dan yang kelima adalah ini kesenangan akan menimbulkan kesenangan yang lain enggak? Ya. Kelima, ada timbul nggak kesenangan itu menimbulkan kesenangan yang lain? Ya. Kebahagiaan lain itu akan timbul nggak? Ya.
Itu keenam. Dan yang ketujuh adalah kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Nah, itu kalkulus. Nah, itu bisa dihitung. Kalau dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semua ada, berarti hedonistiknya itu ukurannya luar biasa. Ya, ukurannya menjadi luar biasa. Nah, sekarang saya bicara pada Stuart Mill. Ya, Stuart Mill. Ya, Mill itu tadi saya bilang dia bicara, ya, kalau bagi Bentham itu bicara pada kuantitatif, Mill mengatakan kebahagiaan itu adalah kualitatif, yaitu hanya pada kualitas. Jadi tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Ya. Kayaknya pada ukuran ini pada ya. Ini bedanya antara Mill dengan Bentham. Tapi intinya satu, bahwa hukum itu bersifat utility. Utility itu hukum itu punya manfaat. Ya tadi manfaatnya ada 4: hidup, makan, perlindungan, dan kesamaan. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa memberikan kehidupan, ya udah, ngapain? Ya. Kalau hukum tidak bermanfaat, tadi 4 hal itu nggak perlu. Ya, makanya sebetulnya semua hukum di Indonesia sudah masuk kepada utilitarianisme. Kasus COVID. COVID itu kalau pakai karantina kesehatan didasarkan Undang-Undang Nomor 6 itu. Nanti Anda bisa lihat diskusinya. Itu sebetulnya orang udah ada hak hidup, ada hak makan, ada perlindungan, proteksi, ada equity. Agak lucu juga. Misalnya ke masjid nggak boleh, tapi ke pasar boleh. Ya. Ke musola nggak boleh, ke mall boleh. Itu nggak equity itu, nggak menyediakan kesamaan. Ya, tidak menyediakan kesamaan. Ya. Kalau tidak menyediakan kesamaan, berarti dia tidak tidak berhubungan, tidak memiliki manfaat. Manfaatnya tidak dimiliki oleh hukum, sehingga tujuan hukum nggak masuk. Ya. Jadi yang ditanyakan oleh saudara Fajar, adat itu Van Vollenhoven. Anda bisa lihat di YouTube saya yang lain. Kemudian persamaan Van Vollenhoven dengan mazhab sejarah sebetulnya ya yang menjadi masalah kalau von Savigny Puchta itu mengatakan bahwa pada fase awal hukum itu berangkat dari jiwa bangsa. Nanti pada step kedua hukum itu kemudian dirumuskan oleh ahli-ahli hukum. Pada step ketiga hukum itu kemudian dilegalkan atau dilegislasi oleh negara. Ini yang berbeda dengan pemikirannya Van Vollenhoven. Karena Van Vollenhoven tidak bicara pada legislasi.
Nah, Pukhta itu lebih dalam lagi karena dia dianggap sebagai mazhab historis tapi yang positivisme. Malah dia bagi jiwa bangsa itu dibagi dua. Satu, jiwa bangsa dalam arti jiwa bangsa hukum alam, dalam arti jiwa bangsa alam, di mana hukum itu belum dilegislasi, masih menjadi keyakinan, masih menjadi apa ya? Masih menjadi satu keinginan dari semua warga. Ketika bangsa itu beralih menjadi bangsa yang mensinergi dan membentuk organisasi, kemudian dia barulah pada level negara. Dan negara itulah yang membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Itu bicara mazhab sejarah. Ya. Jadi mazhab sejarah tidak kemudian dia tiba-tiba kayak hukum anak, enggak. Dia masuk kemudian menjadi ini jawaban terhadap Bimas. Ya, pertanyaannya Bimas. Nah, Pukhta membagi hukum itu ada 3. 1, hukum secara langsung. 2, hukum tidak secara langsung. Dan 3, hukum yang berdasarkan dari masyarakat, dari ahli hukum. Hukum langsung adalah hukum yang mana dia tidak mendapatkan legislasi dari negara. Jadi masyarakat itu bikin hukum, langsung jadi. Yang disebut dengan adat istiadat atau hukum adat. Oke. Berbeda dengan hukum tidak langsung. Hukum tidak langsung adalah hukum yang kemudian dijalankan masyarakat berasal dari jiwa bangsa dan kemudian mengalami proses legislasi. Ya, proses legislasi atau proses di mana hukum itu dilegislasikan dan sudah ada pengaruh dari pengetahuan hukum. Yang ketiga adalah opini hukum. Opini hukum adalah hukum yang dibuat oleh ahli-ahli hukum namun tidak dilegalisasikan oleh negara. Itu pentingnya. Jadi yang membedakan itu. Nah, letak positivisnya Pukhta itu di mana? Pukhta mengatakan ketika hukum itu sudah menjadi hukum tidak langsung dan sudah dilegislasikan oleh negara dan sudah diundang-undangkan negara, maka negara boleh menghiraukan. Kalimatnya ya, negara boleh menghiraukan hukum adat dan opini hukum. Nah, jadi hukum yang tertinggi dalam sebuah negara adalah hukum yang dibuat oleh negara. Maka disebut dia sebagai positivisme. Malah dia disebut Pukhta disebut mendekati absolutisme. Apa itu absolutisme? Bahwa negara memegang peranan penting dalam semua hukum. Selama hukum itu tidak dilegalkan, tidak dilegislasikan oleh negara, maka dia belum menjadi hukum yang dapat mengikat semua warga negara. Tuh. Itu menurut Pukhta. Makanya dia dekat-dekat ke absolutisme. Ya. Oke, ini pertanyaannya Saudara Bimas. Nah, pertanyaan ini banyak kepada Mil. Ya. Saya jawab dulu. Mil itu tadi hukum itu, keadilan itu melindungi kebahagiaan. Iya, Wak. Iya, Wak. Masih kuliah, Wak. Coba itu di mute dulu itu Ahmad Alizal itu. Ngomong sama Waknya kedengeran. Ya. Nah, jadi kebahagiaan itu adalah tujuan hukum.
Kapan keadilan menurut Mill? Menurut Mill, keadilan itu ada ketika ada keseimbangan kebahagiaan. Ada pemenuhan kebahagiaan. Ya. Jadi bahagianya semua orang terpenuhi, maka itulah ada kebahagiaan. Kebahagiaan menurut Mill adalah kebahagiaan yang bersifat kualitas. Artinya, kebahagiaan bukan dari sisi kuantitas, tapi dari sisi rasional dan rasa. Dan itu berbeda-beda. Jadi sederhananya begitu, Amal. Ya, jadi kebahagiaannya Mill itu seperti itu. Ya. Kalau aliran utilitarianisme, ya dia aliran utilitarianisme pasti berpengaruh di alirannya ya. Kemudian jadi kebahagiaan orang yang ini pertanyaan sama dari Apipudin. Kalau begitu utilitarianisme sama dengan kisos. Justru itu. Utilitarianisme itu adalah menjamin, salah satunya kan tadi tujuannya hukum adalah menjamin kehidupan. Dia nggak setuju dengan hukuman mati. Dia nggak setuju dengan hukuman mati. Kenapa? Karena hukuman mati itu, undang-undang malah tidak menjamin pada kehidupan. Harusnya undang-undang itu menjamin pada kehidupan. Maka dia nggak setuju tentang hukuman mati. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Memukuli, tercegah dari kejahatan lebih besar. Nah, itu perspektif aja. Perspektif aja. Itu nanti bisa dijelaskan gini. Hukum itu melindungi. Ya, sayang itu kasuistis. Yang si Apik kasuistis boleh nggak mukulin teroris supaya ketahuan ya. Mukulin teroris dan lain sebagainya. Mau membikin orang mati itu nggak boleh, Pip. Orang itu ada hukum itu, kamu itu aman. Nah, bagaimana dengan orang yang ya dia tidak bicara itu, tetapi kalau bicara seharusnya, hukum itu memberikan semua itu aman. Kita itu nggak mau diapa-apain. Adanya undang-undang anti terorisme supaya orang-orang nggak teroris. Pertanyaannya, apakah dia harus dibunuh? Kalau dalam hukum di Inggris, itu kalau ngasih hukuman penjara nggak tanggung-tanggung, dia nggak ada hukuman mati. Tapi dihukum 100 tahun. Orangnya usianya 50 tahun. Ya udah nanti keluar kalau 150 tahun utuh ya keluar. Jadi kenapa dia nggak mau ngasih hukuman mati? Karena apa? Karena hukum itu harus memberikan kehidupan. Ingat loh, Jeremy Bentham, Stuart Mill itu dari Amerika dan Inggris. Sehingga Inggris itu nggak ada hukuman mati. Inggris itu ada hukuman. Gila itu yang kemarin yang laki-laki orang Indonesia yang memperkosa laki-laki. Anda tahu hukumannya berapa? 175 tahun. Kalau di usianya 35 tahun, dia menjalani 175 tahun, dia keluar pada usia 200 tahun. Dia nggak dihukum mati. Dia silakan hidup, tapi kamu dipenjara 175 tahun. Nah, ini yang kemudian berbeda, Pip. Jadi, apakah beda dengan kisos? Kalau kisos kan lain. Ya, kisos itu kemudian ada balasan. Walaupun yang saya katakan, dalam Al-Quran, kisos itu menghendaki kehidupan. Tapi kehidupan yang kayak mana? Faman ufiyalahu akhihi. Kalau kita bisa memaafkan. Nah, disitulah berlaku restoratif justice. Ya. Orang nih, misalnya ada si A, punya anak 5 atau 2, bapaknya mati dibunuh. Daripada yang keluarga, kalau orang dendam, itu pengennya pembunuh itu dibunuh lagi. Ya. Tapi kalau orang yang berpikir lebih baik pembunuh itu, kemudian kalau dia punya uang, dia bayar itu keluarga 30 miliar. Sama kayak bayar denda di Arab Saudi sana kan, sekian miliar. Maka sekian miliar itu bisa membiayai anak itu yang ditinggal sama bapaknya hidup. Anak yang ditinggal bapaknya hidup lebih butuh uang kehidupan atau dia butuh pembunuh bapaknya mati. Kan enggak? Dia lebih butuh kehidupan. Pembunuh bapaknya itu dibunuh, dia miskin.
Nah, itu makanya itu pakainya restoratif justice, ya, pakainya restoratif justice. Nah, itu jawaban buat Apipudin, ya. Kemudian ada hal mengatakan yang dimaksud kebahagiaan kita dibatasi oleh kebahagiaan orang lain. Betul. Lu punya kebahagiaan, gue punya kebahagiaan. Bagaimana? Makanya saya bilang keadilan itu ketika kebahagiaan itu dijadikan secara seimbang. Contoh, saya ingin main di lapangan di jalan itu enak, nggak ngelihat gini. Ini kan public area ya, public area. Saya ingin di kampus tuh enak. Tiba-tiba kamu pacaran di kampus. Kamu pacaran, kamu mau cium, mau apa, ya jangan pacaran lah, kamu udah punya istri. Kamu ciuman sama istri kamu, peluk-pelukan sama istri kamu. Di public area. Ya nggak boleh dong, Bung. Walaupun itu kebahagiaanmu, tapi ada kebahagiaan saya juga. Misalnya, ada kebahagiaan si Umar juga. Umar jomblo, melihat kayak begitu bahaya. Maka caranya gimana? Silakan, lu mau berbuat gitu di rumahmu. Jadi kebahagiaan kita dibatasi oleh kebahagiaan orang lain. Nah, bagaimana keadilan itu adalah bagaimana menyambungkan satu kebahagiaan dengan kebahagiaan lain. Jadi kebahagiaan kita itu dibatasi. Itu yang disebut dengan kebahagiaan secara kualitas, gitu loh. Kalau kita nggak bisa dapatin kebahagiaan secara kuantitas, dapatkanlah kebahagiaan itu secara kualitas. Itu menurut Mill, ya. Jadi jangan kuantitas doang, kualitas juga, ya. Jadi bahagia itu kualitas, dan kebahagiaan kualitas ya bersifat yang tadi 4 hal itu: kebahagiaan hidup, kebahagiaan makan, kebahagiaan aman, dan kebahagiaan mendapatkan hak yang sama. Cuman itu aja dalam undang-undang. Jadi kalau hukum tidak memberikan kualitas, boleh dia misalnya, loh orangnya sama kok Pak, dia sama-sama dikasih hidup yang sama, oke, deal. Kemudian dikasih makan yang sama, sama dikasih makan, deal. Ya kan gitu. Dikasih perlindungan yang sama, deal. Dikasih hak yang sama, deal. Jangan ketika rumah di BSD itu dijaga sama Pansel, rumah di Pamulang dibawa sama Hansip. Kalau misalnya mau rumah di Pamulang dijaga Pansel, rumah di BSD dijaga Pansel, itu namanya adil. Jangan yang rumah di BSD jagain Pansel, yang rumah di Pamulang dijagain Hansip. Kalau dijaga ya saya duluan yang kena, kan begitu. Jadi namanya equity itu adalah kesamaan, karena gue juga pengen aman nih. Jadi kebahagiaan aman itu, kebahagiaan kita itu dibatasi oleh kebahagiaan orang lain. Begitu Adhan ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya tentang Mill adalah bagaimana jawab sekalian dua. Pertanyaannya Bimas. Jika semakin dominan kebahagiaan dan kejahatannya semakin hilang. Apakah orang yang semakin bahagia kejahatan menghilang? Tidak. Kejahatan itu seumur manusia. Ya, kejahatan itu seumur manusia. Ya. Dari manusia ada sudah ada kejahatan. Ya, anaknya Adam adalah tindakan kriminal pertama di mana Habil dan Qabil membunuh Habil. Kemudian Qabil kabur. Anaknya Nabi Adam cuma 2, perempuan dua-duanya. Pertanyaan gua, kawin sama siapa dia? Bisa jadi lo. Ya, jadi kalau orang yang tidak percaya ada manusia lain selain Adam pada waktu itu, gua tanya, itu anaknya Nabi Adam yang perempuan itu kawin sama siapa? Karena Habil meninggal, Qabil kabur. Perempuannya 2. Nah, dengan nggak mungkin hermafrodit yang kemudian hewan yang membelah diri, nggak mungkin. Pasti ada manusia lain yang bisa yang kawin sama anaknya Adam. Ya, nah itu logika sederhana aja. Ya, karena anak saya nanya itu, ini kabur bah, Habil mati. Terus anaknya kawin sama siapa ya? Oh, gue nggak tahu. Kok jadi kita? Oh, benar juga ya. Jadi itu, nah, jadi kejahatan itu pasti ada. Kejahatan itu pasti ada. Kenapa kejahatan itu ada? Karena manusia itu banyak yang menginginkan
kebahagiaan, nah bagi Mill, orang inginkan kebahagiaan, bahagianya itu kuantitas tadi, kritiknya Mill terhadap Beta. Padahal maunya Mill, namanya kebahagiaan itu harus pada kualitas. Ya, ada orang makan kayak Raihan gitu, makan tempe doang bahagia. Ada kayak si Umar makan Indomie doang bahagia. Ada kayak saya yang makan tuh, kalau prinsip saya lebih nikmat makan daging di rumah sendiri daripada makan ikan asin di rumah orang. Ya, gitu ya. Jadi itu bahagianya rasional. Ketika si Umar dikasih daging ayam atau daging sapi, wah bagi dia ini berlebih-lebihan, bagi saya nih. Saya cukup telur dikasih mie. Nah, itu kan beda. Jadi kualitasnya. Kebahagiaan rasional juga beda. Ada yang orang tiap hari kayak pengennya kuliah, pengennya diskusi tiap hari. Kenapa? Karena kebahagiaannya bahagia rasional, pemenuhan otak, akal. Ada yang jadi ada yang orang ketika di lockdown begini, wah nyari gimana caranya bisa diskusi. Ada yang lagi lockdown memanfaatkan kebahagiaannya dengan madupi. Tahu madupi? Makan tidur ngopi. Gitu aja. Madupi, makan tidur, ya. Ya, ada yang kebahagiaannya ya nonton film seri berseri-seri dihabisin, mulai dari film Walking Dead, Design and Survival sampai film apa ditonton semua. Ya, karena itu kebahagiaan dia. Jadi itu yang menjadikan kebahagiaan itu secara kualitas berbeda-beda menurutnya. Ya. Nah, kejahatan itu ada. Karena yang pertama, orang ingin mengejar kebahagiaan tetapi tidak memikirkan kebahagiaan orang lain. Itu adanya kejahatan. Ya. Kita ada pengen aman. Kayak saya nih keluar ke kampus, kan ada undang-undang anti pelecehan seksual. Ya. Pelecehan seksual itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan loh. Saya takut dilecehkan, ya. Secara kan kayak apa, Leminho gitu ya, datang ke kampus tuh nggak mau dilecehkan. Adanya undang-undang itu biar saya aman. Nah, ada orang yang punya kebahagiaannya itu, happy-nya dia itu kalau ngelecehin orang. Happy-nya dia itu kalau ngebully orang. Nah, ngebully orang dan ngelecehin orang, memperkosa orang lain, adalah pemenuhan kebahagiaan dia secara individu, tetapi dia menghilangkan kebahagiaan orang lain. Itu. Makanya kenapa di negara-negara yang seperti Indonesia, saya katakan seperti Indonesia, atau di negara itu, hubungan seksual itu tidak disebut perzinahan ketika suka sama suka. Pemerkosaan itu, pasal pemerkosaan itu dilakukan ketika tidak salah satunya memaksa. Makanya banyak di dalam kasus-kasus pemerkosaan ketika orangnya Anda memperkosa ya, enggak Pak, kan saya suka sama suka. Itu. Karena suka sama suka itu adalah bagaimana kebahagiaan satu bertemu dengan kebahagiaan yang lain. Tapi kalau pemerkosaan adalah kebahagiaan yang satu memaksa untuk meniadakan kebahagiaan orang lain. Nah, di situ ya, paham ya? Jadi dari filsafat utilitarianisme yang dilanggar itu kebahagiaan orang lain. Jadi tidak kemudian dia mendahului kejahatan adalah dia memaksa kebahagiaannya untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Sama kesusahan, ya, gitu. Ini salsa, ya kesusahan itu, ya entar dulu, kesusahan itu lawan dari kebahagiaan. Jadi kalau kebahagiaan itu susah, mana sih ada orang main susah? Ya. Umar naik motor Mar ya ke kampus Mar, ya, apa jalan kaki? Jalan, Bah. Nah, jalan. Lu kan banyak naik mobil, Mas. Cuman nggak punya duit.
pengen kampus kita itu online, gratis kayak UGM. Ya, saya kebetulan lagi ikut kuliah di UGM gratis, dibayarin loh. Pulsa dibayarin, ditanya UGM, Pak UGM, UIN kan urutan ke-41. Ya, hebat. Ya pengen lah kuliah itu senang, tapi kenapa kemudian jadi kesusahan itu salah. Susah itu lawan dari kebahagiaan. Orang yang bilang, saya susah, walaupun saya susah, saya bahagia. Bohong. Bohong kalau menurut utilitarianisme. Bohong. Susah ya susah. Bahagia ya bahagia. Mana ada orang susah bahagia? Loh, sama aja. Kenapa kamu cewek? Saya mah cewek baik-baik, putus baik-baik. Mana ada baik-baik kalau putus? Kalau baik-baik nggak usah putus. Gitu. Nah, jadi orang itu susah ya susah. Ya bagi utilitarianisme, jangan membungkus kesusahan dengan kebaikan. Ini susah ya susah. Baik ya baik. Jadi kalau misalnya orang itu mau bahagia, bahagia. Susah kok bahagia. Bahagia susah kok dalam. Nah, kalau bicara susah bahagia, mungkin bahasa yang benar adalah kebahagiaan yang kualitas. Kualitas bahagia beda-beda. Umar naik pakai jalan kaki itu udah happy. Bagi dia udah happy. Bagi gue belum happy. Mungkin bagi Az-Zuhra itu lebih happy naik motor. Bagi Raihan lebih happy naik sepeda. Itu kan berarti kebahagiaannya itu berdasarkan kualitas. Jadi nggak ada itu kata susah tapi bahagia. Ya susah ya susah. Bahagia ya bahagia. Kalau susah bahagia itu definisinya beda. Karena definisi susah itu bertentangan dengan definisi bahagia. Begitu Salsa. Oke. Kan dari yang pemikiran utilitarianisme ini fase atau puncak tertinggi dari tujuan hukum itu adalah memberikan kemanfaatan. Kemudian tadi ada lagi unsur-unsurnya memberikan perlindungan, kemudian tidak adanya sifat diskriminatif itu, Bah. Yep. Atau oh iya. Kemudian lalu bagaimana, Bah, ketika memang hal itu dibutuhkan, maksudnya dianggap diskriminatif. Misalkan kita kaitkan dengan konteks hukum kita saat ini, seperti adanya pengadilan agama. Mungkin itu tercipta hanya untuk mayoritas masyarakat Islam, tidak diperuntukkan untuk agama lain. Mungkin dianggap diskriminatif. Kemudian adanya perda syariah dalam otonomi daerah yang emang itu dibutuhkan dalam rangka dia untuk mencari kemanfaatan yang lebih. Tapi di satu sisi itu bersifat diskriminatif bagi orang yang tidak menginginkannya. Nah, apakah hal-hal yang demikian itu masih dapat dikatakan mencerminkan utility dari suatu hukum itu sendiri atau tidak, Bah? Bagus pertanyaan yang berat. Ya. Kemudian, Bah, ada satu lagi, boleh nggak, Bah? Boleh. Kemudian saya di sini ingin bertanya terkait konsep pemidanaan yang dibawakan oleh Bentham. Dia itu berpandangan bahwasanya konsep pemidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap-tiap kejahatan. Artinya di sini tidak boleh melebihi dari apa yang dari si pelakunya itu melakukan tindak pidana. Asalkan itu sudah mencegah untuk kejahatan, maka itu sudah cukup. Bagi Bentham seperti itu dalam konsep pemidanaan. Nah, kemudian bagaimana? Saya lagi-lagi ingin menanyakan seperti ini, Bah. Ketika kita mengetahui dalam konteks saat ini, misalkan kita ambil contoh misalkan tindak pidana korupsi. Di satu sisi kita menambahkan pemidanaan dia dengan kita mencabut hak politiknya dia. Tapi lagi-lagi, Bah, itu dalam rangka untuk misalkan mencegah adanya kejahatan kembali. Tapi di satu sisi itu adalah suatu tindak pemidanaan yang lebih gitu, Bah. Dan kita pun ingin menciptakan kemanfaatan di situ, maka kita lebihkan. Tapi kan dia berseberangan dengan konsep pemidanaan yang dibawakan Jeremy Bentham. Artinya udah sekian aja, tapi di satu sisi kita harus melebihkan itu. Lalu bagaimana gitu, Bah, dalam kaitannya dengan hukum kita? Terima kasih. Pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kamu pertama itu, Alif, diadakan dengan pendekatan mazhab historis, itu nggak masalah. Harusnya memang begitu. Kenapa? Karena pengadilan agama itu secara sejarah dan secara jiwa bangsa sudah ada terlebih dahulu sebelum Indonesia ini ada. Ya. Ingat pengadilan agama Jawa Jawa Madura. Jadi dulu yang dianggap sama Belanda itu cuma Jawa sama Madura. Mohon maaf, orang Jawa dan selain orang Madura, mohon maaf, Anda nggak dianggap. Ya. Jadi kalau menurut Belanda,
Belanda itu memberikan pengadilan Jawa dan Madura. Memang pada sejarahnya pengadilan yang lebih dahulu pertama ada adalah Jawa Madura. Kita bisa menganalisis pendekatan mazhab sejarah dengan dengan melihat pengadilan agama dan perda syariah. Demikian juga perda syariah, Bu. Itu bisa didekati dengan filsafat manhaj historis. Tetapi ketika dia dilihat dengan mazhab utilitarianisme, apakah pengadilan agama ini memberikan diskriminasi? Saya punya dua jawaban. Jawaban pertama, tidak memberikan diskriminasi. Kenapa? Karena untuk non-muslim, dan memang secara sejarah, pengadilan negeri itu menjadi tempat untuk penyelesaian persoalan-persoalan perdata. Penyelesaian persoalan perdata yang ada di Indonesia bagi non-muslim. Itu sudah sejak dulu. Sebelum adanya undang-undang, sebelum adanya Indonesia Merdeka atau sebelum undang-undangan peradilan agama. Ya. Apakah di situ? Nah, makanya kalau kita melihat pemikirannya Mill dan Bentham untuk di Amerika, mereka nggak ada itu peradilan agama. Mereka adanya family code. Di Inggris adanya family code. Udah, titik. Tidak ada diskriminasi. Memang pada satu sisi, apakah dengan adanya pengadilan agama itu akan terjadi diskriminasi? Pada satu sisi, kita bisa melihat diskriminasi ketika pengadilan agama hanya bicara untuk orang yang beragama. Malah, secara hukum tata negara, banyak konflik-konflik hukum yang terjadi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri ketika membahas hal yang bersifat perdata. Jadi, bisa kamu lihat bahwa itu adalah hal yang diskriminatif kalau pakai pemikiran mazhab utilitarianisme. Nah, terkait dengan perda, sama saja. Perda, kalau kita melihat dari mazhab utilitarianisme, maka banyak diskriminasi. Terlebih dengan perda-perda syariah. Walaupun itu menciptakan suatu kemanfaatan, Mbak. Persoalannya bukan kemanfaatan saja, tetapi equality-nya. Ada diskriminasi nggak? Ketika tidak ada diskriminasi, nggak masalah. Tapi kalau ada diskriminasi, nah. Berarti dalam utili itu harus mencerminkan yang 4, yang prinsip itu Bang, secara... Oh iya, karena gini, karena nih, tujuan hukum adalah utility, kemanfaatan. Tetapi kemanfaatan itu di dalam peraturan perundang-undangan harus mengandung 4 hal. Hak hidup. Misal begini, kamu merasa dilindungi ketika kamu nggak dibunuh. Oke? Ini terkait dengan jawab pertanyaan kedua. Ketika ada orang dibunuh, kemudian orang itu dibunuh lagi, loh, hak hidup orang itu menjadi hilang dong. Kita bukan bicara pada balas dendam ya. Hukum itu kan tidak bicara balas dendam. Hukum itu adalah hak hidup yang juga harus dikasih. Orang nih melakukan kejahatan kayak kasus yang terakhir di Inggris itu, yang orang Indonesia itu memperkosa 80-an laki-laki. Mau dihukum mati. Kalau dihukum mati berarti nggak bisa. Kenapa? Karena dalam undang-undang harus menyediakan kehidupan. Jadi kenapa? Karena hak hidup itu kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, oke. Jadi dilihat, karena kalau misalnya kita melihat secara utilitarianisme, jadi tidak hanya pada manfaatnya saja. Manfaat oke, tapi dia mengandung ada hak hidupnya, ada orang dikasih makannya, ada lu amannya. Ya, misalnya, saya mau bikin Indonesia ini aman. Setiap ada keluar rumah, gue tembakin. Tujuannya aman? Aman. Utility, manfaat. Tapi nembakin orang kan nggak bisa, bos. Nah,
Oh, kita bikin Indonesia ini aman, tentram, bahagia, nggak boleh keluar, nggak dikasih makan ya sama yang bohong. Itu contohnya. Terkait pertanyaan kedua, kalau dia punya hukuman itu nggak boleh lebih dari tuntutannya. Ketika tidak diberikan hak politik, nah itu. Apakah hak politik ini lebih dari kejahatan yang dia lakukan? Ketika dia dicabut hak politiknya, itu lebih dari kejahatan yang dilakukan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya, oh ternyata Pak, dia nggak boleh hak politik, wong dia dengan korupsi itu semua orang jadi meninggal, sehingga orang nggak punya hidup, wajar aja lah kamu kemudian hak politik. Nah, itu lagi kita harus melakukan kalkulasi tadi. Ukurannya gimana? Kan bisa diukur kan? Kalau kalkulasi hedonistik, berarti kita harus bisa mengukur. Jadi hakim ya, Pak, mampu mengukur. Ukurannya apa? Nah, dia nggak dikasih hak politik. Kalau memang ukurannya hanya pada dia cukup ditahan, tidak usah dicabut hak politiknya, berarti hak politik itu melebihi hukuman atau perlakuan yang dia lakukan. Itu nggak boleh. Ya, kenapa? Berarti hukum tidak bermanfaat. Terlebih lagi, apakah ada hubungannya hak politik dengan tingkat kejahatan? Ya. Jadi kalau saya sih lebih kalau korupsi itu apakah hak politik dicabut? Nggak usah. Penjara aja 150 tahun. Oh iya. Itu lebih dari pemidanaannya Bang, malah 150 tahun ya kan mengurangi hak dia. Kita ubah aja undang-undangnya. Karena undang-undangnya kan cuma 20 tahun. Maksimal 25 tahun. Kan kalau misalnya kita nggak mau setuju hukuman mati, ya hapuskan hukuman mati, bikin hukuman maksimal kayak di Inggris. Di Inggris itu nggak ada hukuman itu sekian tahun maksimal, nggak ada. Itu serahkan sama hakim. Hakim bisa maksimal 125 tahun. Ya, hakim 125 tahun. Kayak kasus si Renal itu 175 tahun. Dengan tuntutan-tuntutan yang berlapis, kasus-kasus berlapis. Korupsi ini, ya, seumur hidup itu nggak ada kalau di konstitusi di hukum di Inggris. Karena orang bisa hidup 200 tahun. Kan, lu bisa hidup 200 tahun. Siapa yang kemudian bisa bilang kamu 85 tahun meninggal? Nggak ada kan? Nah, makanya jangan seumur hidup, justru bahaya kalau saya pakai tahun. Nah, hukuman penjara kita yang ada di dalam KUHP dan KUHP itu kan produk Belanda, produk dulu. Cara kita itu harus pakai tahun. Kenapa cara kita kemudian tidak perlu pakai tahun? Serahkan kepada hakim. Yang jelas ada hukuman minimal, jangan ada hukuman maksimal. Hukuman minimal itu perlu, tapi hukuman maksimal tidak perlu. Jadi orang bisa dihukum, oh ya, nggak usah hukuman mati, penjara aja 100 tahun. Selesai. Oh ternyata di usia 130 dia masih hidup, ini keluar. Kan gitu. Nggak usah dicabut hak politiknya. Karena hak politik itu melebihi kejahatan dia. Kejahatan dia korupsi, tapi orang kalau melihat bahwa korupsi itu bikin orang banyak mati, maka dia harus dihukum mati. Kalau saya nggak sesuai, hukum aja yang lama. Berapa puluh tahun, mau 250 tahun nggak apa-apa, nggak usah dikeluarin. Ini kan baru sebentar doang dikeluarin, alasannya corona.